warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Halo pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Desa Ngunan-Ngunan, Sri Gading, Sanden, Kabupaten Bantul. Di sini merupakan desa budaya yang tentunya tetap melestarikan kebudayaan yang ada di desa. Seperti terlihat di belakang saya ini sedang berlangsung Merti Dusun Desa Ngunan-Ngunan. Saya juga akan mengajak Anda untuk melihat kegiatan kirap Merti Dusun dan juga kegiatan lainnya yang ada di Desa Ngunan-Ngunan. Kami hadirkan dalam Anjaksana Wakil Rakyat bersama saya, Siti Arini. Baru nonton kesenian. Nah, pemirsa Jogja TV, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Agus Salim selaku Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul tentunya. Nah, kalau pemirsa Jogja TV tahu, Pak Agus ini panggilan akrabnya Kang Agus. Kang Agus. Jadi biar lebih akrab aja ya. Jadi dia manggilnya Kang Agus saja gitu. Kang Agus lihat Merti Dusun yang ada di Desa Ngunan-Ngunan ini sendiri gitu kan. Ini kan salah satu upaya pelestarian kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantul. Dari kacamata Dewan sendiri, optimalisasi untuk pelestarian kebudayaan di Kabupaten Bantul seperti apa? Ya, selamat pagi pemirsa di Jogja TV yang pada kesempatan siang hari ini saya bersama dengan kru Jogja TV bisa hadir untuk bersama-sama menyaksikan Merti Dusun. Yang mungkin pada siang hari ini alhamdulillah cuacanya cukup cerah ya. Setelah tadi pagi hujan luar biasa. Nah, perlu kita sampaikan pada kesempatan ini kepada pemirsa semuanya, ini terkait dengan Merti Dusun. Ini tentu dari DPRD Kabupaten Bantul memang ada sebuah prioritas tertentu terkait dengan penganggaran, sehingga pelaksanaan yang sedang kita saksikan hari ini tentu tidak lepas dari sisi penganggaran yang nanti dari teman-teman legislatif ini nanti bisa sedikit banyak untuk mengalokasikan anggaran sehingga kegiatan Merti Dusun ini nantinya bisa di setiap dusun yang ada di Kabupaten Bantul nanti bisa melaksanakan kegiatan Merti Dusun yang sedang dilaksanakan di Ngunan-Ngunan ini. Sehingga kedepannya bagaimana nanti pemerintah Kabupaten Bantul ini dengan anggaran yang nanti bisa kita prioritaskan dalam setiap kegiatan ini nantinya bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di masing-masing dusun yang ada di Kabupaten Bantul seperti ini begitu. Ini kan Desa Ngunan-Ngunan gitu ya Kang Agus ya. Ini menjadi salah satu Merti Dusun pertama kalinya seperti itu. Kira-kira ada beberapa desa atau dusun lagi sih yang memang harus dioptimalkan di Kabupaten Bantul ini sendiri dalam upaya melestarikan kebudayaan seperti itu. Ya, kalau di Kabupaten Bantul itu sebenarnya kan banyak sekali kegiatan-kegiatan Merti Dusun. Tentu yang tidak lepas dari masalah budaya. Di sini tentu tarian, kemudian nanti ada
barisan bergodo ya, walaupun tadi saya agak terlambat untuk menyaksikan. Ini ada bergodo, kemudian tari-tarian. Nah, ini tentu potensi sumber daya yang dimiliki terkait dengan kesenian inilah yang nanti pemerintah Kabupaten Bantul ini beserta bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa, tentu dengan dana keistimewaan, ini masih banyak ruang, banyak peluang untuk mengakses terkait dengan anggaran seperti itu. Sehingga pada forum ini nanti masyarakat yang menyaksikan mungkin melalui Jogja TV nanti bisa belajar kepada dusun Ngunan-Ngunan yang hari ini mungkin melaksanakan kegiatan Merti Dusun seperti itu. Iya. Berbicara tentang dana keistimewaan seperti itu, apakah saat ini memang akan difokuskan juga terkait dengan kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantul khususnya seperti itu, atau ada hal-hal lain yang mungkin juga masuk dalam kebudayaan seperti itu, Pak? Iya, terkait dengan skala prioritas, ini tentu kebudayaan. Bagaimana nanti Kabupaten Bantul ini dengan bermacam-macam budaya yang ada di Kabupaten Bantul ini nanti bisa kita maksimalkan. Salah satu contoh adalah adanya jadilan, kemudian tari-tarian, ada wayang, yang selama ini mungkin masyarakat ini agak alergi untuk menyaksikan. Karena seakan-akan ketika mereka menyaksikan wayang, kemudian kedoprak seakan-akan menjadi pertunjukan yang kuno. Iya, gitu. Yang jadul gitu ya. Jadul gitu. Nah, ini bagaimana nanti kemasan ataupun pentas ini bisa dikemas dengan tren yang mungkin masyarakat bisa disaksikan ya, dengan kolaborasi musik yang selama ini mungkin masih bisa disatukan, bagaimana kemudian pengembangan sumber daya potensi budaya yang ada di Kabupaten Bantul ini betul-betul bisa dimaksimalkan seperti itu. Dana keistimewaan yang telah diberikan di masing-masing dusun atau desa ini saat ini memang sudah digunakan seoptimal mungkin ya Pak ya di Kabupaten Bantul sendiri. Betul, ya Pak ya. Jadi hampir semuanya ini anggaran dana keistimewaan ini sudah berjalan beberapa tahun, Mbak. Nah, kemudian seperti salah satu contoh misalnya di dusun di wilayah Kapanewon Pajangan. Ini banyak sekali potensi yang bisa kita gali bersama, gitu. Jadi kemudian potensi yang dimiliki tidak hanya budaya, wisata. Kemudian ada wisata yang selama ini mungkin di Kapanewon Sanden, ini kan ada Pantai Samas, kemudian ke baratnya lagi mungkin ada pantai-pantai yang lain. Betul. Ini tentu dengan kolaborasi dari masyarakat sekitar, kemudian ada Pok Darwis yang di situ bisa mengembangkan konsep wisata itu di Kabupaten Bantul, sehingga PAD dan juga nanti bisa bersama-sama dibagi kepada Pok Darwis masing-masing. Karena sektor wisata yang ada di Kabupaten Bantul inilah yang menjadi penyangga terkait dengan APBD Kabupaten Bantul seperti itu. Baik, Kang Agus, ini kan 2 tahun pandemi seperti itu ya. 2 tahun pandemi banyak mungkin kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di desa-desa yang sempat terhenti. Dan akhirnya di tahun 2022 ini kita sudah bisa menyaksikan kembali ya. Betul, ada Merti Dusun ataupun ada acara-acara lainnya yang memang mengandung unsur kebudayaan yang sudah ditampilkan kembali. Dari kacamata Kang Agus sendiri, bagaimana untuk kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantul seperti itu yang sudah dilaksanakan kembali saat ini? Tentu dengan posisi pandemi COVID yang alhamdulillah sudah hampir 2 tahun, dan hari ini mungkin COVID di Kabupaten Bantul ini sudah menurun. Mungkin pada level mungkin level 2, level 1 ya, level 1. Nah, ini tentu masyarakat sudah merasa kangen, merasa rindu, kemudian mereka berupaya semaksimal mungkin bagaimana kebudayaan yang tadi kita sampaikan, ada jadilan, reog dan sebagainya, mereka berlomba-lomba untuk mengaktualisasikan bagaimana kegiatan itu bisa menghibur masyarakat dan juga bisa menjaga tradisi yang sudah ada di masyarakat ini betul-betul selalu bisa dipentaskan di masing-masing dusun seperti itu. Oke, berarti memang 2 tahun sudah berlalu seperti itu, dan kali ini di tahun 2022 sudah mulai kembali tampil ya Pak ya, kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantul khususnya ya. Nah, pemirsa Jogja TV, kita akan lanjutkan kembali ya. Kita akan menyaksikan lagi kesenian-kesenian yang ditampilkan di Merti Dusun Ngunan-Ngunan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat.
Kita lihat ya Kang Agus ya, anak-anak sekarang pun juga sudah dilatih untuk bagaimana melestarikan kebudayaan gitu kan dengan tari-tarian seperti ini. Jadi saya bangga ya, gitu ya di Kabupaten Bantul ada banyak sekali. Iya, luar biasa. Dari tingkat yang paling kecil Luar biasa. gitu ya, Kang. Iya. Oke, harapan dari Kang Agus sendiri selaku dewan seperti itu. Iya. Harapannya nanti untuk dalam peningkatan pelestarian budaya yang ada di Kabupaten Bantul ini khususnya. Iya. Oke. Terkait dengan Merti Dusun, yang kita laksanakan hari ini yang pertama, tadi mohon maaf belum kita sampaikan. Iya. Merti Dusun adalah bentuk sebuah rasa syukur. Rasa syukur atas karunia Tuhan. Yang mungkin tanaman, ada jagung, ada apa namanya, padi, dan juga tanaman-tanaman yang lain dengan hasil yang melimpah tanpa adanya hama. Ini tentu sebuah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga masyarakat Ngunan hari ini akan mengucapkan syukur mereka dengan tradisi yang mungkin baru kali ini dilaksanakan. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini tentu tidak lepas dari bentuk kegotong royongan dari masyarakat Ngunan secara keseluruhan, dan juga nanti keterlibatan dari pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten yang hari ini punya perhatian yang luar biasa. Tentu dari provinsi yang hari ini mungkin menjadi program Daerah Istimewa Yogyakarta, ini menjadi sebuah pemicu bagi dusun-dusun yang lain untuk melaksanakan kegiatan Merti Dusun seperti di Ngunan. Nah, kemudian ini terkait dengan harapan bagaimana nanti pasca Merti Dusun yang kita laksanakan hari ini harapan kami ke depan supaya tetap selalu dilaksanakan. Yang pertama, supaya kita selalu ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan karunia yang sudah diberikan kepada masyarakat khususnya Ngunan. Sehingga ke depan bagaimana nanti kita di dalam nguri-nguri kebudayaan ini bisa terus berjalan, dan juga pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bisa bersama-sama berkolaborasi kaitannya dengan penganggaran yang memang sangat dibutuhkan. Ini biayanya banyak sekali nih. Ini kalau dihitung berapa banyak untuk melaksanakan kegiatan yang kita saksikan hari ini. Nah, yang kami harapkan sekali lagi juga bagaimana nanti selesai kegiatan ini, kegotong royongan, kekompakan, kebersamaan dari masyarakat ini menjadi sebuah momentum kebersamaan kita di dalam menjalin kegotong yang tadi kita sampaikan. Sehingga ke depan bagaimana nanti pasca kegiatan yang kita laksanakan, kita liput hari ini menjadi percontohan bagi dusun-dusun yang lain seperti itu. Semoga setelah ini makin banyak desa yang melaksanakan Merti Dusun sebagai bentuk syukurnya ya, Kang ya, atas keberkahan yang memang telah diberikan oleh Allah seperti itu, berupa bahan-bahan baku yang memang saat ini mungkin lagi tinggi gitu ya Kang ya. Nah, ini juga membantu masyarakat yang ada di sini tentunya untuk bisa sama-sama bersyukur karena masih punya banyak sekali mungkin tanaman-tanaman seperti padi ataupun yang lain yang masih ditanamin oleh warga sekitar gitu ya Kang ya. Kebetulan di Ngunan ini ada destinasi wisata yang baru dirintis, namanya Ego Wisata, yang mungkin tempatnya tidak jauh dari tempatnya Pak Dukuh. Ini di sana ada sistem cara menanam, pengelolaan sampah. Nah, ini salah satu contoh yang bisa menjadi barometer yang banyak sekali dari luar daerah, Mbak, yang sering berkunjung di Ngunan. Kemarin dari Piungan, yang belum lama ini mungkin dari luar kabupaten juga sudah banyak yang hadir, sehingga Ngunan ini menjadi salah satu contoh, salah satu ikon pengelolaan wisata desa, khususnya di Kecamatan Sanden.
Ini lingkupnya lingkup di Sri Gading, dan ini tentu dengan luasan lahan pertanian yang cukup luas, cukup mendukung kaitannya dengan struktur tanah. Ini tentu ketika kita menanam apapun, insya Allah nanti akan bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Lengkap ya Kang ya, Iya. ada wisatanya, ada kebudayaannya, Betul. ada edukasinya Betul. juga. Jadi bagi masyarakat khususnya di Bantul ataupun di luar daerah istimewa Yogyakarta yang mau edukasi di sini, mau lihat kebudayaan, mau berwisata juga bisa banget di Desa Ngunan-Ngunan ini sendiri ya Kang ya. Kang, terakhir mungkin ada kritik atau saran dari masyarakat yang mungkin ada yang kurang seperti itu. Mungkin dalam tadi ada sedikit pengadaan karawitan, alat-alat karawitan itu nantinya dari dewan ataupun instansi terkait itu nanti seperti apa untuk seperti itu? Saya kira terkait dengan kritik, semua sudah berjalan dengan luar biasa. Benar. Saya mengapresiasi. Jadi kalau dari sisi kekurangan, insya Allah tidak ada yang kurang. Nah, ini yang perlu menjadi pemikiran kita sebagai legislator yang di DPRD, bagaimana nanti ke depan terkait dengan anggaran. Ini yang menjadi PR kita bersama. PR-nya itu ya. Jadi pemirsa Jogja TV, ini ada satu PR besar ya seperti itu dari dewan ataupun dari instansi terkaitnya agar anggaran nantinya ini bisa terserap dengan baik untuk kebudayaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya yang ada di Kabupaten Bantul ini sendiri. Baik pemirsa Jogja TV, saya dengan Kang Agus mau lanjut lagi. Ini kayaknya mau copat gitu ya. Kayaknya ada mau copat ini. Iya benar sekali. Dan kita menyaksikan tapi nggak tahu artinya biasanya. Belajar sekalian ya Kang ya. Nah pemirsa Jogja TV jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat. Ayo Kang, kita lihat mau copat sekarang ya. Pemirsa Jogja TV, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Endartono selaku dukuh dari desa ini ya Pak ya, Ngunan-Ngunan ya, seperti itu. Nah Pak, kita lihat ada Gejok Lesung. Ini menjadi salah satu kesenian yang ada di desa ini ya Pak ya. Kalau boleh tahu, ada berapa banyak lagi kesenian yang memang sudah diciptakan di desa ini sendiri Pak? Oke, terima kasih. Beberapa kesenian yang kita punyai itu bukan diciptakan ya, tapi memang sudah dilestarikan turun-temurun. Ada Gejok Lesung, nanti ada serandul, ada selawatan yang orang-orang tua dulu, terus ada bergodo, ada tarian anak-anak. Itu yang kita selama ini kita lestarikan, itu warisan dari orang tua kita. Ini kan tadi dari yang kecil sampai yang dewasa itu semuanya jadi satu gitu ya Pak ya dalam melestarikan kebudayaan ini. Bagaimana dari desa ini sendiri mengakrabkan antar sesama warga untuk bisa sama-sama melestarikan kebudayaan ini sendiri Pak? Terima kasih. Dari desa bahwa Sri Gading itu sudah masuk desa budaya dari 12 desa, dari 12 di Kabupaten Bantul termasuk Sri Gading. Ngunan-Ngunan termasuk penopangnya. Nah itu selalu diperhatikan oleh pemerintah supaya ini dilestarikan untuk penopang dari desa budaya Kelurahan Sri Gading. Sejauh ini bagaimanakah warga sini gitu kan memperkenalkan kesenian-kesenian yang ada di sini ya di Kabupaten Bantul khususnya untuk masyarakat gitu, sudah pernah ditampilkan di mana aja Pak kalau boleh tahu? Dari desa sini gitu, terus mungkin pernah pentas di mana gitu Pak? Oh lupa ya, itu sampai banyak ini Gejok Lesung sampai mana itu di daerah ini Jogja juga di hotel lah, saya lupa di hotel mana. Terus kirap di Bantul, hari jadi desa Kelurahan desa juga kemarin
kegiatan layang-layang, itu lomba layang-layang nasional, kita juga tampil untuk sebagai kesenian lokal. Itu. Oke, nah banyak sekali ya Pak ya. Kita lihat Gejok Lesung juga seperti yang ada di belakang saya dengan Pak Endartono ini ya. Sangat bagus sekali. Nah, kalau boleh tahu Pak, sejauh ini perkembangan dari kebudayaan yang ada di desa seperti itu, apa saja mungkin yang ingin disampaikan? Apakah ada yang harus ditingkatkan lagi mungkin dari sarana prasarana ataupun yang lainnya yang ingin dikembangkan di kebudayaan ini sendiri Pak? Oke, untuk kebudayaan ini memang susah karena sebenarnya anggarannya besar di belakang. Benar. Ya seperti sarana ini, lesung ini milik kelurahan, bukan milik kelompok. Kerawitan milik kelurahan, bukan milik kelompok. Bergodo itu dari baju, alat musik, semuanya sewa. Sewa ya, kita nggak punya semua. Itu lah monggo untuk lebih melestarikan kegiatan ini, mungkin kalau punya sendiri mungkin kita lebih bisa sering berlatih dan lebih eksis. Biar lebih ini ya, lebih rajin lagi ya kalau punya sendiri gitu ya. Apa-apa kalau punya sendiri memang tapi masyarakatnya semangat gitu, tapi sarananya nggak kurang. Berarti ini ya yang menjadi PR ya seperti itu. Dari harapan kedepannya dari Pak Endartono selaku Duku di sini nantinya untuk kelestarian kebudayaan yang ada di desa ini sendiri seperti apa Pak? Harapannya yaitu perhatian dari pemerintah khususnya sarana, karena nanti kita bisa membina yang generasi muda. Karena ini kebanyakan sudah mungkin ibu-ibu ke atas. Ya karena yang berlatih itu terus, tapi kalau ada sarananya, mungkin adik-adiknya bisa kadang-kadang berlatih. Itu mungkin bisa mempengaruhi kelestarian kegiatan kebudayaan. Intinya adalah generasi muda ini juga harus bisa semangat ya untuk bisa meneruskan lagi dari ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di belakang ini bisa meneruskan gitu. Jadi biar jangan ada sampai gantinya ya. Budaya itu main HP. Main HP ataupun hal-hal lainnya yang lebih modern saat ini ya, gitu. Jadi kebudayaan saat ini pemirsa Jogja TV juga harus bisa dilestarikan, terutama dari kita nih sebagai generasi muda, agar nantinya bisa meneruskan generasi-generasi sebelumnya. Generasi muda ini bisa tetap melestarikan kebudayaan di DIY khususnya yang ada di Kabupaten Bantul. Sekarang kita nonton ya Pak ya, nonton Gejok Lesungnya ya. Jangan kemana pemirsa Jogja TV, tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat. Bahwa ini luar biasa kami melihat antusiasnya warga, dan ini luar biasa kekompakannya. Semoga untuk tahun-tahun depan lebih digiatkan lagi sebagai bentuk rasa syukur kita dengan panen yang luar biasa kita dapatkan ini. Laporan kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata bahwa untuk Ngunan-Ngunan akan dikembangkan sebagai eduwisata, ekowisata. Dan insya Allah nanti mohon dukungan dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata untuk kedepannya agar semangat masyarakat yang sudah mulai tumbuh ini betul-betul menjadi sebuah semangat untuk pengembangan pedokuan Ngunan-Ngunan menikah. Mugi kanthi wontenipun merti dusun menika sepindah menika napa menika kagem sarana kagem raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dene wonten ing ngantos sing dumugi sak mriki menika kita sedaya tansah pinarengan rezeki ingkang cekap lan ugi petanen wonten ing papan menika ugi saged kita tingali sedaya ijo royo-royo lan menika nggambaraken bilih wonten ing Ngunan-Ngunan menika pinaringan barokah tanah utawi siti ingkang subur. Menika kedah kita syukuri lan estu ngaturaken matur nuwun ugi dumateng Pondok Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang sampun kersa paring fasilitasi dana keistimewaan wonten ing papan menika. Mugi kanthi wontenipun dana keistimewaan menika saged mangke kagem ngrembakanipun budaya wonten ing
ngunan-unan menika lan ugi saged manfaati dumateng sedaya masyarakat. Beragam kesenian dan juga kebudayaan di Dusun Ngunan-Ngunan Sri Gading Sanden Kabupaten Bantul ini menjadi salah satu contoh untuk dusun-dusun lainnya yang ada di Kabupaten Bantul untuk tetap melestarikan kebudayaan mulai dari yang tingkat paling bawah yaitu anak-anak hingga dewasa bersama-sama untuk saling bergotong royong melestarikan kebudayaan. Dari Dukuh dan juga Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul agar nantinya sarana dan prasarana hingga pemanfaatan anggaran dari dana keistimewaan juga tetap dimaksimalkan untuk bisa melestarikan kebudayaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Bantul. Pemirsa Jogja TV, saksikan Anjang Sana Wakil Rakyat untuk episode berikutnya. Saya Cindy Arina pamit undur diri. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, sebagai bentuk cinta saya kepada masyarakat Ngunan-Ngunan, ini untuk yang kedua kali Pak Lurah, Pak Dukuh, kalau orang itu sudah cinta, apapun dilakukan, Pak. Termasuk siang ini saya bisa sowan, bersilaturahim dengan seluruh warga masyarakat. Ini bentuk cinta saya yang tidak akan ternilai dengan apapun. Kemudian yang kedua, kalau orang sudah cinta, apa wae arep dilahke. Nah, termasuk ini jeruk sing ora ngapiro, ini akan kita berikan kepada masyarakat Ngunan-Ngunan yang insya Allah nanti setahun lagi kalau kita mengadakan kegiatan ini, buahnya sudah ada. Insya Allah setahun lagi saya sowan ibu-ibu, nanti jeruknya insya Allah sudah bisa dipetik dan nanti itu bisa suburan.